Halo coy, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan, menerangkan bagaimana pola tanam tanaman gambir dengan pola tumpang sari. Untuk itu sahabatku, simak video ini berikut dengan cermat dan teliti. Sebelumnya, saya ucapkan selamat menyaksikan dan saya doakan Anda semua sahabatku yang tersayang berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebagaimana kita lihat di tempat ini ada tanaman gambir. Di tempat ini ada tanaman lain. Ini yaitu tanaman jengkol, sahabatku. Jengkol. Ya. Nah. Di tempat lain pula atau di barisan lain ada tanaman durian. Ada tanaman durian. Nah, berarti ini merupakan tumpang sari. Ya, tumpang, menumpang. Nah, ini menumpang. Para sahabatku yang berbahagia, yang saya cintai, yang saya hormati semuanya, mengenai tumpang sari tentu sahabatku yang tersayang sudah mengerti. Mungkin sahabat tidak perlu saya jelaskan lebih dalam mengenai tumpang sari. Karena hal istilah dalam pertanian itu tentu lebih mengerti sahabatku yang saya temui untuk video kali ini. Saya yakin itu lebih mengerti daripada saya mengenai istilah tumpang sari. Cuman saya kali ini mau menjelaskan mengenai tanaman gambir saya yang ditumpangkan dengan tanaman atau pada tanaman lain yang sudah saya tanam sebelumnya. Ya, yang sudah saya tanam sebelumnya. Ini ya. Wah, ini gambir saya sudah besar. Pokoknya hampir 2 kali tinggi saya ya. Saya tidak begitu tinggi ya. 157. Ini. Nah, di seberangnya ini ada sungai kecil. Ya, di seberangnya hutan. Lahan saudara ini, lahan tetangga. Nah, ini lahan saya. Lahan saya. Maaf, agak goyang ya. Ini lahan saya. Ini. Arahnya kalau boleh saya jelaskan ini ya dari tempat saya berdiri ini ke baratnya ya, ke baratnya. Tapi di sebelah utaranya lahan tetangga tadi. Ini ya. Ini. Di bawahnya sudah bersih ini gulmanya. Ya. Ini sahabat, gulmanya tidak disemprot ya. Memang 1-2 kali kemarin disemprot. Ya, menggunakan racun rumput. Tapi sekarang tidak lagi disemprot, tapi disiangi ya dengan alat tradisional. Ini alat tradisional. Apa sebab? Ya, sebabnya tentu ya kalau saya semprot nanti kena daunnya atau pokok gambir ini akan terganggu nanti pertumbuhannya. Nah, sahabatku, ya, saya tumpangkan. Nih, saya tumpangkan. Ini ada pokok karet ya. Nanti saya jelaskan ya. Pokok karet itu bagaimana kelanjutannya nanti, apakah tetap di sini atau tidak ya, tunggu saya jelaskan. Ini ya, jelas ada jengkol, ada durian tadi ya, ada durian. Ini durian sengaja saya bariskan ya, jaraknya
Mungkin ada kalau durian tuh 15 meter ya, 15 meter dari pokok ke pokok. Satu baris dia jengkol. Ya, jengkol yang ditanam terlebih dahulu. Ya. Tapi ada juga ini pokok gaharu ya, sudah saya potong, sudah saya apa namanya itu, potong separuh di atas ya. Nah, ini gambir yang saya tumpangkan di sini. Ini saya merupakan mengikut cara orang tua saya sebelum saya mengikut ini. Nah, katanya gambir ditanam dengan tumpang sari di bawah kebun karet pun, kebun durian kah, tidak akan terganggu pertumbuhannya. Dan hasilnya tidak akan mengurang. Ya, tidak akan mengurang. Dengan syarat, tentu ada syaratnya sahabatku. Apa syaratnya? Ya, tanaman awal ya, tempat kita menumpang tadi, durian kah, karet kah, ya jangan terlalu banyak atau jangan terlalu rapat tanamnya, atau yang ada itu jangan terlalu rapat ya. Artinya ada jarak yang direkomendasikan. Nah, ini sudah saya buktikan bahwa orang tua kita dulu ini menanam gambir tidak perlu buka lahan, lagi. Cukup lahannya sudah ada, kita bersihkan awalnya ya, gulmanya semua kita bersihkan. Nah, sebersih-bersihnya, tidak terganggu nanti waktu kita nanam ya, kita tanam gambir. Ini mengenai cara menanamnya nanti, atau cara awal pembibitan gambir, penanaman dan pemeliharaan 1-2 bulan pertama itu nanti akan saya jelaskan sebenarnya ya pada awal-awal video. Tapi ya terlalu panjang atau terlalu signifikan, tentu nanti insya Allah di lain video akan saya jelaskan, atau saya bikin satu video lagi ini mengenai bagaimana membibit, menanam dan merawat 1 atau 2 bulan setelah tanam HST-nya. Nah, sahabatku pencinta tanaman gambir atau pencinta pertanian perkebunan, akan saya jelaskan. Mohon maaf bagi sahabatku yang sudah mengerti atau yang sudah melaksanakan ini atau sangat lebih paham dari saya. Saya bukan bermaksud untuk menggurui atau melebihi. Saya ini masih tahap belajar. Saya katakan tadi bahwasanya saya hanya mengikut pendapat atau yang sudah dilakukan oleh orang tua kita sebelumnya. Ini. Dan saya pun belajar kepada tempat-tempat lain ya. Contohnya ya di Sumatera Barat yang paling banyak menurut pendapat saya ya, hasil panen gambir atau perkebunan gambir di sana di Sumatera Barat paling banyak ya, di Sumatera Barat di Kabupaten Kapur 9. Ada di situ namanya ya, daerah Kapur 9 itu kalau tidak salah itu Kecamatan Sialang itu ya, Sialang. Ini itu banyak perkebunan gambir sahabatku, sangat banyak. Nah, saya ada juga pokok manggis ini ya. Nah, di situ saya belajar menanam gambir. Bahkan saya melihat langsung di lokasinya, di bawah pokok karet atau satu kebun dengan
kebun karet. Nah, ini ya. Kita berbicara masalah karet saya tadi ya, janji saya, karet saya tadi. Ini yang kita lihat pada awal video tadi ya. Nah, karet itu, ini karet saya sudah tua ya, sudah tua, kulitnya sudah tidak bagus ya. Dan lagi pun tidak begitu banyak ya. Tidak begitu banyak. Pokoknya ini sebenarnya ya, sebagiannya sudah saya tumbang. Bukan berarti saya merendahkan karet, tidak. Dari nenek moyang ya, dari nenek moyang saya, karet inilah yang sebagai sumber penghasilannya ya, menyadap karet atau menoreh karet. Ini sumber penghasilan kehidupannya. Sampai saya pun di waktu masih kecil, remaja, orang tua saya berpenghasilan dari karet. Jadi bukan saya merendahkan masalah karet. Tapi sayangnya karet saya ini sudah tua. Tentu dia tidak produktif lagi. Bahkan ya di tempat ini atau di lahan ini, karet itu ada penyakitnya, mungkin itu jamur, mungkin ya jamur. Nah, jadi dia mau saja mati beransur ya, pokok demi pokok. Nah, saya tumpangkan tanaman budidaya gambir saya dengan durian. Nah, ini saya ganti dengan tanaman durian. Dengan tanaman durian. Nah, ini pokok durian saya ya, belum di pruning ini durian saya. Ini harusnya sudah saya pruning ya, atau sudah saya potong pangkas di atas ya, supaya tidak tinggi menjulang. Nah, ini ya, potong di atasnya. Nah, ini. Tapi mudah-mudahan dalam bulan ini akan saya lakukan ini, supaya pertumbuhannya tidak menjulang tinggi. Dia rimbun dahannya di tengah atau di bawah, sahabatku. Nah, saya tumpangkan kepada tanaman durian. Karet nanti saya beransur-ansur dibuah. Saya tumpangkan kepada tanaman durian dan jengkol. Nah, kita lihat buktinya ya, buktinya tidak terganggu untuk pertumbuhannya. Tidak terganggu untuk pertumbuhannya. Tentu dengan syarat pemeliharaannya bagi saya, menyiangi rumput atau gulma yang ada itu harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Nah, apa artinya ya? Saya tumpangkan ya, karena saya tidak begitu banyak atau tidak begitu luas lahan. Jadi lahan yang ada saya manfaatkan. Jadi sahabatku yang yang berbahagia, lahan yang ada itu saya manfaatkan. Tidak perlu lagi cari lahan satu lagi. Maklum zaman sekarang ya, untuk lahan pertanian itu mahal harganya, satu per hektarnya sangat mahal. Puluhan juta itu satu hektar. Jadi saya tumpangkan di sini. Dalam artian nanti saya punya kebun durian, saya punya kebun jengkol, saya punya kebun gambir. Ini dibilang orang ada istilah itu. Kebun saya ada 3 hektar. Di situ ditanam ya, luas tuh Pak, luas. 3 hektar alhamdulillah luas itu. Ya, tapi kalau saya mungkin nanti ya, ini lahan ini luasnya ya sekitaran 2,5 atau 3 ya, 3 hektar. Tapi yang untuk saya tanam gambir ya mungkin hanya 1 atau 1,5 hektar. Sebab yang selebihnya itu dengan tumpang sari lain lagi nanti. Lain lagi tumpang sarinya. Nah, luas lahan 3 hektar
sebetulnya bukan 3 hektar, cuma 1 hektar. Tapi karena ada satu lahan itu 3 tanaman, tentu sebutannya ya 1 hektar durian, 1 hektar jengkol, 1 hektar gambir. Nah, kan itu. Tapi tentu berbeda jumlah tanaman yang ada di dalam. Kita harus jarakkan juga dari jarak tanam yang biasa. Ya, jarak tanam yang biasa, kalau biasanya mungkin jengkol bisa 8 atau 9 meter, ya, bahkan ada yang bikin 7 meter bisa. Tapi kalau untuk ini jangan ya, tadi itu sudah saya jelaskan ya, harus jangan terlalu rapat tanaman yang sudah ada itu, atau tanaman berkayu itu ya, jangan terlalu rapat. Nah, ini harusnya misalnya durian bisa 12 meter ya, kita tanam 15 meter jaraknya. Nah, jengkol 10 meter. Nah, tentu hanya sedikit ya, mengurangi jumlah pokok yang ditanam. Nah, sahabatku pecinta tani di seluruh Indonesia ya, dari hal itu saya punya lahan 1 hektar, ada 3 tanaman saya manfaatkan. Nah, terpikir oleh saya budidaya gambir, karena gambir ini ya, kita lihat ya perkembangan harganya hari demi hari, tahun demi tahun. Budidaya gambir, siapa yang budidaya gambir, alhamdulillah ya, full tersenyum sahabatku. Kenapa? Harganya semakin tahun itu bertambah, mungkin karena kurs dolar itu ya dengan rupiah, atau juga penggunanya, pemanfaatannya ya. Nah, kalau sekarang harga gambir saat saya membuat video ini itu 55.000 untuk gambir basah, 65.000 sampai 70.000 untuk gambir kering tapi tidak murni ya, atau masih kurang murni. Kalau gambir murni atau sangat super ya, dari hasil pengolahan itu ya, gambir yang sudah diolah, harganya per kilonya sampai 90.000 per kilo ya, di tempat penjualan pasar industri penjualannya. Nah, sahabatku ya, nih saya sudah tampilkan videonya cabai ini. maaf ya, maaf saya batuk sedikit. Nah, ini cabai saya tumpangkan juga, karena gambir ya, sebelum umur 6 bulan itu masih kecil ya. Ini sedikit lahan yang agak subur atau yang apa ya, saya tanam cabai. Nih cabai sudah 10 kali panen ya, sudah 10 kali panen. Oh, ini ya, tumpangan juga. Nah, ini sebentar lagi dia sudah tidak produktif lagi ya, akan beransur mati juga dia nanti sebentar lagi. Tidak masalah ya, tidak masalah. Nih gambir di sini. Oh, ini. Nah, ya. Nah, yang kosong-kosong itu saya tanam cabai ya. Nah, sahabatku, jadi hal ini ya mengenai gambir, harganya melonjak terus setiap tahun, harganya tetap bertahan bahkan naik terus ya, membuat saya tergiur untuk bertanam gambir. Nah, sebetulnya tahun-tahun sebelumnya sudah ada juga kebun-kebun gambir saya ya. Untuk di daerah saya, gambir ini merupakan produk penghasilan atau pekerjaan para petani ya di daerah saya, yang termasuk
nomor 1 juga gambir ya di daerah saya. Ini nampak sahabat saya ya di lahan ini. Nampak sahabat saya, sahabatku yang berbahagia. Ini bawa apa itu, bawa bawa bubuh itu, bubuh ikan ya. Ada sungai di sini. Itu kalau kita lihat nanti penghasilannya pagi hari ini, sore ya, besok pagi dia buka bubuh itu. Itu dua bubuhnya. Itu ada sungai di sana ya, ada sungai. Ada sungai di sana. Itu di sana, di ujung sana ada sungai. Dia bawa 2 buah bubuh. Cari ikan dia. Sudah mungkin dikasih umpan. Mungkin hasilnya nanti penuh baskom itu 2 buah bubuh itu. Iya sahabatku. Ya. Nah, harga gambir terus melonjak, tentu tergiur. Atau bahkan ya ini sebetulnya bukan sekedar tergiur ya. Bukan tergiur itu artinya hanya mengikut-ngikut. Kalau saya tidak, saya sudah paham dari dulu. Bahkan dulu ya di tahun 2007 saya, sahabatku ya, maaf bukan saya membanggakan ya, saya sudah pernah ditunjuk ya di pameran teknologi tepat guna pengolahan ya produk pertanian hasil tani masyarakat. Waktu itu pameran teknologi tepat guna yang bertempat di Manado, Sulawesi Utara. Saya merupakan utusan dari Rokan Hulu ya, salah satu utusan dari Rokan Hulu. Maka di waktu itu tahun 2007 Rokan Hulu menampilkan produk unggulan yaitu gambir. Nah, saya tampilkan di Sulawesi Utara, di Manado, produk cara pengolahan alat pengolahan gambir digelar teknologi tepat guna. Alhamdulillah waktu itu Presiden 2007 ya, Bapak siapa itu datang ke Manado ya, kalau tidak salah saya ya. Ingat sendiri siapa presiden kita 2007 ya, hadir itu di Manado. Nah, sahabat saya banyak di sana di Manado menampilkan gelar teknologi tepat guna. Yang ditampilkan apa? Ya, pengolahan tepatnya atau bagaimana mengolah dengan teknologi tepat gunanya. Sekalian menampilkan hasil produksinya. Seluruh kabupaten di Indonesia. Ya, seluruh kabupaten di Indonesia. Tentu kabupaten, seluruh kecamatannya mengirim produk-produk unggulannya. Nah, di Rokan Hulu mengutamakan produk unggulan gambir. Karena ya Rokan Hulu memfasilitasi kelompok tani gambir yang namanya di Desa Cipangkiri Hulu, di Kecamatan Rokan Empat Koto, perluasan gambir dengan biaya dana hibah dari pusat atau dari negara. Perluasan luas kebun gambir, dana hibah dari pusat ya, seluas kalau tidak salah berapa ya, 250 hektar untuk Desa Cipangkiri Hulu. Di waktu itu sahabatku ya, saya sebagai ya awal dari perancang kelompok tani gambir di desa saya sendiri. Nah, alhamdulillah saat itu saya punya kebun gambir ya, ada lahan saya. Jadi bukan berarti saya hanya bertani gambir itu mengikut-ngikut, bukan ya, bukan. Dari orang tua saya, orang kampung saya, orang desa saya, gambir ini salah satu ya yang diutamakan untuk sumber penghasilannya ya, yang diutamakan untuk sebagai sumber penghasilannya. Nah, sahabatku yang tercinta, sahabatku yang berbahagia ya, jelas di sini bahwa ya topik kita adalah tumpang sari. Kita lihat betul ya, nyata buktinya
Ya, ini ya, tanaman gambir saya tidak akan terganggu dengan tumpang sari. Ada beberapa manfaat bagi kita jikalau satu lahan itu ditumpang sarikan dengan tanaman yang tepat. Ya, ini masih kecil ya sahabatku, ini masih kecil tanaman gambirnya, baru 3 bulan setelah ditanam. 3 bulan ini ya setelah ditanam. Nih di sana kita lihat ya sudah berangsur mana yang pokok karetnya agak rapat ya, saya tumbang ya. Tapi durian masih dipertahankan ya, durian masih dipertahankan. Nah, apa kelebihannya ya? Nih saya ingin menyampaikan kesimpulan tadi. Satu, pertumbuhannya tidak akan terganggu ya, penghasilan kita insya Allah tidak akan berkurang walaupun membuat dengan pola tanam tumpang sari ya. Kemudian apalagi keuntungan kita, satu lahan bisa ditanam 2 bahkan ya kalau pandai mengaturnya bahkan 3 tanaman. Nah, tentu dari satu lahan 3 tanaman berarti lebih hemat, lebih efisien kita melakukan hal tersebut ya, dari segi pemanfaatan lahan. Kemudian kita susah mencari lahan, jangan susah. Sahabatku, jangan panik mengenai cari lahan lagi. Kita tumpangkan. Sahabatku, tentu ya, saya tidak mau menjelaskan tanaman apa saja ya. Mungkin kalau diperlukan saya jelaskan tanaman apa saja yang bisa ditumpangkan ya. Mungkin lebih mengerti juga sahabatku tanaman apa saja yang bisa ditumpangkan, tumpang sarikan. Jelas saya melakukan tumpang sari gambir. Ya sahabat, sebelum kita di penghujung video ini ya, tentu kita jalan-jalan dulu, jalan-jalan di sini ya. Kita lihat, ini ya, agak miring ya. Lahannya memang tidak rata ya, tidak datar. Ini medannya, tapi ketinggiannya kurang lebih 30 derajat lah ya, tidak begitu miring. Nah, ini dia sahabatku, sebelum kita tutup di penghujung video ini ya, kita lihat gambir saya ya. Alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus, ini sangat bagus. Ini bagaimana saya jelaskan di awal tadi, baru berumur 6 bulan ya, yang katanya 1 tahun lebih baru bisa dipanen ya. Gambir ini yang dipanen daunnya. Tapi kalau lahan gambir saya ini, nanti kalau prediksi saya ini target saya ini punya target ya, target insya Allah lah, doa kita 8 bulan ya, 8 bulan sudah bisa dipanen, nanti diambil daunnya. Ini sahabatku, 8 bulan nah, insya Allah sudah bisa dipanen ini. Nah ya, ini ya, ini cabe ya, cabe ini. Semakin sore ya, semakin sore ini, maaf juga mungkin pencahayaannya agak kurang ya. Ini cabe saya ya, cabe. Nah ini, nah ya, tentu dari penjelasan saya tadi ya, dari penjelasan yang saya tampilkan ya, dari penjelasan yang saya tampilkan mengenai tanaman tumpang sari, mudah-mudahan sahabat tani di seluruh Indonesia, sahabat Coygo paham, mengerti. Namun kalau ada yang kurang atau ada bagian yang tidak paham ya, boleh ditanyakan pada kolom komentar ya, atau di bagian komennya. Sahabatku, demikianlah yang saya tampilkan pembuatan video kali ini. Lebih dan kurangnya
karena saya masih dalam tahap belajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Tani Indonesia.